Iya, anak ibu, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, sehat semua kan? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada siapa anak-anak ibu yang nggak hadir? Rafael lagi? Rafael aja. Apa beritanya anak ibu? Tidak ada keterangan, berarti dia alfa ya, si Rafael ya. Ya, oke. Masih semangat kan? Oke, terima kasih kalau masih semangat. Ya, baiklah anak ibu, materi kita pada hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang tahu anak ibu, apa dasar negara kita? Pancasila, Bu, sama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, yang tepatnya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang dasar Pancasila, ya. Nah, Pancasila atau yang dikatakan Pancasila. Panca artinya itu apa, nah Ibu? Berarti panca artinya 5. Sila berarti asas. Sendi. Jadi panca 5. Ya. Kemudian sila adalah asas atau sendi. Oke. Pancasila berasal dari bahasa, siapa yang tahu? Sanskerta, Bu. Oke, tepuk tangan untuk si. Oke. Nah, jadi berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, ini ya Pancasila ya sebenarnya merupakan daripada itulah yang namanya nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Ibu mau tanya lagi. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh daripada perumusan daripada dasar negara kita Pancasila. Nah, yang pertama siapa ini? Muhammad Yamin. Kemudian yang sana Raden Sukormo. Berarti kalian sudah mengenalnya. Ya. Udah bagus anak ibu. Udah mengenal ya gambar ataupun tokoh daripada ya perumusan daripada dasar negara. Oke. Nah, tadi yang namanya Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari bangsa Indonesia. Ya, bukan dari bangsa-bangsa lain. Sebagai dasar dia harus mempunyai fondasi yang kuat. Kalau enggak kuat fondasi tersebut, ya dia akan rubuh, mudah rubuh. Ibarat rumah, kita mau buat rumah kita harus gali fondasi. Nah, begitu juga sebagai dasar negara, mendirikan sebuah negara harus mempunyai apa? Harus mempunyai fondasi. Nah, dari perumusan Pancasila yang sebagai dasar negara kita, sila pertama apa nak ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sebenarnya digali dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia itu sebelum agama masuk. Ya, sebelum agama masuk, nak. Ya, bangsa Indonesia itu sudah mengakui adanya Tuhan yang Maha
Esa. Bagaimana caranya? Mereka percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Mereka beribadah. Tunjuk tangan. Menyembah pohon yang besar, Bu. Lagi? Menyembah patung, Bu. Lagi? Lagi? Ayo. Lagi? Atan? Gunung-gunung yang tinggi. Atan? Ah? Adnan tuh Adnan. Nah, jadi itu disebut dengan animisme dan dinanisme. Animismenya yang mana? Ayo. Ayo, animisme yang mana? Tadi benar dikatakan kawanmu. Beribadah, ya kan? Menyembah batu-batu besar tadi, itu termasuk apa? Animismenya yang mana, anak ibu? Ayo, tunjuk tangan. Ayo. Tadi ada yang Beribadah, Bu. Iya, beribadah benar, Nak. Apa? Glenn? Itu benar, Nak, tapi bukan yang animisme. Percaya adanya Tuhan, Bu. Iya kan, memang kita percaya sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan, makanya bangsa Indonesia itu beribadah. Animisme dan dinanisme. Oke. Animisme itu menyembah ruh-ruh, Nak. Ruh-ruh halus. Nah, tadi dikatakan kawanmu itu yang menyembah batu-batu besar, gunung-gunung besar, kayu-kayu besar. Itu adalah dinanisme. Nah, menyembah berhala. Nah, yang dianggap oleh nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah Tuhan. Jadi mereka sudah percaya, walaupun ajaran agama belum masuk. Jadi bukan digali dari bangsa lain, dari bangsa Indonesia sendiri. Oke. Nah, jadi kita itulah dia, karena memang bangsa Indonesia memang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa di situ kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, iman kepada Tuhan. Sila pertama. Nah, jadi di sini apa? Landasan spiritual. Yang mana itu dia landasannya? Percayaannya, Bu. Percaya lagi. Beribadah. Itulah dia. Jadi iman kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita melaksanakannya? Itulah dia beribadah. Nah, jadi kalau kita lihat sila pertama, beribadah. Ya, iman menjadi landasan kita dalam pelaksanaan yang namanya kegiatan spiritual keagamaan. Nah, bagi bangsa Indonesia setelah ada dasar negara, bahwasannya kita mengakui adanya beberapa apa? Agama. Itu dia, Nak. Beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi di situ ada toleransi beragama, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Setiap warga negara berhak menjalankan agamanya masing-masing dengan bebas dan damai tanpa diskriminasi. Ini apa maksudnya? Tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang dijalankan oleh suatu orang. Contohnya, jika ada guru kita yang berbeda agama, jangan terlalu kepada orang yang seagamanya, harus adil. Saling menghargai orang lain. Lagi.
Tidak boleh mengganggu agama orang lain. Berarti kita di sini sebenarnya bebas di sini, Nak. Bebas kita memilih agama yang kita yakini, percayai. Makanya kita harus melaksanakan seluruh perintah daripada ajaran agama yang kita sukai. Itu dia. Oke. Nah, iman kemudian dengan sosial. Agama, ya, iman dan toleransi menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Keberagaman agama menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, budaya agama terutama di sini adalah agama, sila pertama bukan menjadi suatu untuk menjadi konflik ataupun untuk menjadi suatu yang tidak baik. Tidak boleh bertengkar, saling kita di situ. Ya, saling apa? Saling menghargai umat agama lain apapun dia agamanya. Nah, yang kedua apa anak ibu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, adab juga merupakan dari ciri khas bangsa Indonesia. Ya, tata krama, sopan santun, saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi di sini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hak asasi manusia. Di sini apa? Sila kedua menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama. Nah, contohnya ya, tentang hak asasi manusia di sini, Nak. Ya, yang di sini kita sebagai umat beragama ada hak asasi kita. Bukan nggak ada. Untuk memilih agama. Ya, masing-masing tertuang di dalam pasal 29. Hak kebebasan beragama. Nah, jadi masing-masing kita menjalankannya. Kemudian perlakuan adil. Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan sosial menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, ini juga tertuang ya di dalam apa? Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, sila kedua juga menekankan perlunya berperilaku beradab, etika, moral, ya, menjadi pondasi dalam membangun masyarakat. Apa ini? Apa ini adab? Tadi sudah sopan santun. Apa misalkan? Perilaku yang bagaimana? Sesuai dengan ajaran Beretika, misalkan apa? Contohnya? Jalan depan guru harus. Iya, berjalan di depan guru atau di depan orang yang lebih tua. Kita harus tunduk sedikit. Kemudian apalagi menegur sapa, mengucapkan salam, itu juga etika anak ibu. Kemudian bertutur kata yang tidak baik. Ya, yang bertutur kata yang baik, bukan yang tidak baik. Ya. Bertutur kata yang baik. Jadi ucapan-ucapan, ya, ucapan yang baik. Nah, itulah yang dikatakan apa? Yang dikatakan dengan yang namanya yaitu ya yang beradab. Perlu anak ibu duduk yang manis, masih ngantuk. Nah, semangat kan? Semangat ya, masih semangat lah, masa nggak semangat? Nah, kemudian ya
itu juga merupakan apa? Kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, hak kita. Ya, masing-masing mempunyai hak yang sama. Ya, tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, jangan menganggap orang lain itu rendah. Oke. Nah, kemudian persatuan Indonesia, kebinekaan, keanekaragaman budaya, ya, budaya kayak ya mulai dari suku, bangsa, bahasa, agama, adat istiadat. Kita banyak, harus bersatu, nggak boleh. Ya, ibarat apa anak ibu? Ibarat sapu lidi tahu kan anak ibu? Itu kalau diikat dia, dipatahkan gini sulit, ya, diginikan sulit. Tapi kalau hanya satu, ya gampang patah, rapuh. Itulah dia. Makanya kita yang beraneka ragam, di situ keanekaragaman budaya kita, ya mulai suku, bangsa, agama, adat istiadat, ya itulah dia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sungguh cukup banyak. Kenapa ibu bilang suku Bataknya aja udah berapa macam? Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, ya, Dairi, ya kan, Mandailing. Nah, itu baru satu suku Batak. Tambah lagi suku-suku yang lainnya. Ya, makanya ada bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Supaya apa? Tidak ya menyalahkan suku satu sama lain, supaya tidak apa? Jangan salah tafsir. Oh, datang suku yang ini bahasa daerah. Suku yang ini bahasa daerah. Ya kan? Padahal sama-sama mengucapkan yang bagus. Karena nggak tahu. Jadi ribut. Jadilah berantem. Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, bukan nggak boleh kita berbahasa daerah. Boleh, harus kita lestarikan. Jangan nggak dilestarikan. Oke. Nah, kesatuan bangsa di tengah keragaman, kita tetap satu bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah harga mati bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan. Makanya tadi contohnya seperti sapu lidi tadi, kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia bersatu sama-sama. Ya, kalau nggak sama-sama nggak bisa. Itu dia. Nah, semangat nasionalisme ya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Cinta tanah air. Mana ini yang cinta tanah air contohnya? Yuk, cinta tanah air. Bangga dengan budaya sendiri. Bangga yang sehari-hari nak, yang dekat sama kita. Di lingkungan kita ini, di lingkungan sekolah. Oke, menggunakan produksi Indonesia. Apalagi dalam lingkungan sekolah, tiap hari Senin dilaksanakan. Iya, upacara bendera dengan tertib. Itu rasa nasionalisme. Ya, rasa nasionalisme gitu, melakukan upacara dengan hikmah. Nah, jadi itulah dia. Tadi kamu udah. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kita di sini bebas mengeluarkan apa nak? Pendapat.
Secara lisan maupun tulisan kita mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya apa ini? Misalkan di lingkungan sekolah untuk menyampaikan pendapat. Iya, pemilihan ketua OSIS. Kemudian apa lagi? Kerja kelompok. Nah, apalagi kearifannya yang mana? Itulah dia bergotong royong. Kearifan lokal di situ. Ya, budaya. Ya, kemudian perwakilan, memilih wakil-wakil untuk duduk. Contohnya apa? Kemarin juga. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan pilkada nanti. Itulah dia yang kita pilih. Yang lalu pemilihan anggota legislatif, wakil-wakil rakyat. Itulah dia. Oke, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Misalkan dalam apa ini? Dalam mendapat pekerjaan. Ya. Nah, kemudian apalagi kesejahteraan rakyat selain pekerjaan, pendidikan, ya, kesehatan. Ya. Kalau kita lihat dari segi kesehatan apa? Adanya BPJS kan? Iya kan? Diberikan oleh pemerintah. Itu juga termasuk. Ya. Nah, kemudian tidak boleh ada diskriminasi, hak dan kesempatan, kesetaraan dan keadilan, ya, yang manapun juga. Nah, jadi itulah di antara semuanya daripada kelima sila tersebut yang merupakan apa anak ibu? Kepribadian bangsa Indonesia yang sudah dijadikan menjadi sebagai dasar negara. Nah, nanti ada ibu kasih kerja kelompok. Ya, masing-masing nanti kelompok ibu kasih pelaksanaan nilai-nilai ya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, masing-masing sila. Oke. Nah, sekarang ya kita speaking dulu. Semua berdiri. Ininya diangkat. Oke.
Yuk, sekali lagi ya. Sekali lagi. Let's speaking. Satu lagi kita nyanyikan lagu dasar negara kita dulu. Ayo. Semangat, jangan nggak semangat menyanyikan lagu dasar negara kita. Oke? Udah? Siap? Oke, semangat ya. Nyanyikan lagu dasar negara kita adalah Garuda Pancasila. Bukan lagu kebangsaan yang Ibu tanya. Oke, yuk. 1, 2, 3, iya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Lima bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, ini Ibu kasih tugas diskusi, ya, dari masing-masing sila, kelima sila, perilaku, kehidupan kita sehari-hari, ya, masing-masing kelompok Ibu bagi. 1. Di kertas selembar. Ayo di kertas selembar. 1 aja nanti yang dikumpul. Ayo hasil diskusinya. Ayo yuk. Perilaku sila ketiga di lingkungan sekolah. 3 buah, Bu. 3 buah. Nah, ambil satu-satu, Mak. Jadi 3 aja ya di lingkungan sekolah. Berarti persatuan kan? Oke. Persatuan Indonesia. Ana, nggak jelas sudah. Ini perilaku sila. Udah siap anak ibu diskusinya? Oke. Jadi sekarang ibu panggil dulu dari kelompok 5, sila kelima. Ayo ke depan dulu anak ibu. Ayo ke depan. Nah, kami dari kelompok ini. Yuk. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 menyampaikan diskusi kami tentang lingkungan sekolah, Yaitu sila kelima. Oke. 1. Membantu teman yang kesusahan menyampaikan. 2. Sopan kepada guru dan yang lebih tua. 3. Membantu yang lagi kesusahan, teman kesusahan pulpen yang hilang. Kita akan membantu memberi pulpen. Oke. Demikianlah yang kita sampaikan. Jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya anak ibu pada kelompok 5? Ada yang mau menambahi tentang yuk. Menanya, apakah membantu teman itu dalam mencari pulpen yang disebutkan tadi termasuk dalam keadilan? Saya mendengarnya kurang tepat. Mana anak ibu? Kemana anak ibu? Ayo. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
mencari pulpen teman itu sangatlah adil. Halo. Jadi temanmu nanya bahwasannya tadi apabila ada ya kehilangan pulpen temannya, ya kan? Apakah itu ya dia cari atau dibantu sama temannya yang lain untuk mendapatkan pulpen tersebut? Nah, jadi kalau ibu bilang itu adalah merupakan pencerminan sila kelima, sosial, membantu temannya yang kehilangan pulpen untuk mencari pulpennya tersebut. Nah, kemudian ada temannya, pulpennya 2, itu meminjamkannya kepada temannya. Nah, itu juga merupakan apa? Perbuatan sosial, membantu. Udah, anak ibu? Jelas? Ya. Nah, ayo sila pertama, satu lagi aja ya kan Pak Budi? Kami aja lah sila ketiga, Bu. Kami lah, Bu. Ini sila keberapa? Oke, ya, ayo. Selamat siang teman-teman. Semangat. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas yang kami diskusikan yang diberikan oleh Puji. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya juga. Perkenalkan nama saya Mauli. Contoh kegiatan yang kami lakukan di sekolah menurut sila ketiga yaitu 1. Menghargai orang yang berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, suku, bangsa, dan ras, kami tetap saling menghargai. Yang kedua, bergotong royong. Jika ada kegiatan bergotong royong, kami akan bergotong royong dengan baik. Yang ketiga, bekerjasama ketika kerja kelompok dan tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Sekian dari kami. Jika ada teman yang bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sudah anak ibu, itu tadi hasil ya diskusi dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3, silakan duduk. Ya, nah sekarang anak ibu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi masing-masing sila itu nak ya, dari sila pertama, kedua, 3, 4, 5 itu sebenarnya udah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada dasarnya nak ya, apapun ceritanya itu sila pertama. Yang pertama adalah keyakinan kita sebagai umat yang beragama. Ya, harus kita jalankan. Udah dijalankan kan? Kita setiap hari Jumat ada PA, ada rohis, masing-masing kita melaksanakannya. Itulah dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersopan santun, bertata krama dengan orang tua, dengan bapak ibu guru. Jadi sebenarnya nak, apa yang kita lakukan setiap sila ini harus menjiwai satu sama lain. Nggak boleh dipisah-pisah ya, antara sila 1, 2, 3 ya, 3 ya, keempat ya, harus menjadi satu. Itulah dia. Nah, jadi agama salah satu contohnya, tunggu Pak Budi, belum, apalagi bermusyawarah.
Iya, Ibu minta sama kalian semua anak Ibu ya, coba apa aja hasil belajar kita pada hari ini dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai dasar negara. Ayo, ayo berdiri juga. Hari ini saya mengetahui contoh-contoh dalam pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila, Bu. Misalnya apa itu, Nak? Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya beribadah kepada Tuhan, menghargai agama lain, saling bertoleransi, Bu. Ya, yang lain anak Ibu. Berdiri, Nak. Dalam pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui apa saja perilaku yang harus dilakukan untuk mencerminkan Pancasila. Contohnya untuk sila keempat kita harus menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yaitu untuk sila kedua kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita dengan membentuk etika yang dewan. Dan dari saya Dah, ore. Berarti ada Ibu bagus semua. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat, semangat. Semangat. Oke, untuk pelajaran kita minggu depan ataupun pertemuan kita minggu depan, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, jam belajar kita juga sudah selesai ya. Sebelum pulang, ayo kita berdoa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo anak Ibu pimpin doanya ya, semoga kita dalam perjalanan nanti ya dalam keadaan sehat-sehat sampai di rumah. Ayo anak Ibu. Mari kita berdoa, bersaudara kita bersama kasih. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silahkan anak Ibu dikemasi buku-bukunya. Kemudian sampah